Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG dalam jabatan BED 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Perkenalkan, saya bernama Arifin Pransjaya Damanik, NIM 0314227368. Tempat tugas saya di SMK Negeri 2 Kota Tebing Tinggi. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024 pada LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah kelas 10 SMK Negeri 2 Tebing Tinggi untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan BED 2 Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Baik. Jadi di sini ada yang tidak hadir? Apakah semuanya hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah kalau semua hadir. Baiklah, siswa-siswa Bapak yang Bapak banggakan, di sini kita akan masuk pembelajaran kita. Namun sebelum kita memasuki pembelajaran kita ini, Bapak ingin bertanya kepada kalian, apakah pembelajaran di pertemuan sebelumnya kalian sudah paham ataupun masih mengingat? Paham. Sebelumnya kita ada membahas atau mempelajari tentang rukun Islam. Baiklah, Bapak ingin bertanya satu aja dulu. Rukun Islam itu ada berapa? 5. Kalau rukun iman? 6. Jadi pada kesempatan kali ini pembelajaran kita adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi di sini juga sebelum kita memasuki pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita sebagai bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk itu Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doanya kepada Ananda Zawharil. Silakan memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidni ilma wa tawfiqan wa amalan shalihan. Amin. Terima kasih kepada Ananda Zawharil yang telah memimpin doanya sebelum kita belajar. Nah, di sini kita masuk ke pembelajaran kita mengenai iman kepada kitab Allah. Nah, di sini ada tujuan. Ada tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita adalah satu, peserta didik mampu menjelaskan makna iman kepada Allah dengan benar. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran setiap hari. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita. Di sini juga ada kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna atau arti iman kepada kitab Allah dengan benar dan memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari. Dan juga kita juga harus bisa memahami
ataupun pemahaman bermakna, yaitu mengetahui sejarah kitab Allah dan terbiasa membacanya setiap hari, yaitu membaca Al-Quran setiap hari. Dan di sini juga sebelum Bapak menjelaskan dari tema kita ini, Bapak ingin memberikan pertanyaan pemantik kepada kalian. Pertanyaan pemantiknya di sini ada 3. Yang pertama, apakah kalian mengetahui makna iman kepada kitab Allah dengan benar? Yang pertama. Yang kedua, apakah kalian mengetahui sejarah kitab Allah? Dan yang ketiga, apakah kalian sudah terbiasa membaca Al-Quran setiap hari? Nah, yang pertama, apakah kalian mengetahui makna iman kepada kitab Allah? Kepada Anda Dias, apakah kamu mengetahui arti dari iman kepada kitab Allah? Silakan. Percaya bahwasanya itu Baik, benar. Jadi itulah dia. Percaya bahwasanya adanya kitab-kitab Allah. Yang kedua, apakah kalian mengetahui sejarah kitab Allah? Kepada Ananda Zohari, apakah Anda mengetahui sejarah kitab-kitab Allah? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Yang ketiga, kepada Anda Terkuda, Ya, Pak. apakah kamu sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran setiap hari? Ya, Pak. Biasa. Nah, kapan-kapan saja kamu membaca Al-Quranul Karim? Seminggu 4 kali, Pak. Seminggu ada 4 kali. Baik, terima kasih, luar biasa. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian iman. Bisa dilihat di sini, di papan tulis. Jadi, iman itu adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi dan Rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan atau menjadi pedoman hidup manusia. Jadi itu ya, iman itu adalah kita harus percaya, yakin kita bahwasanya Allah itu memang menurunkan kitab suci itu nggak langsung dari manusia. Jadi kitab suci Allah itu nggak langsung turun dari Allah langsung ke manusia, tapi melalui Nabi atau Rasulnya dulu yang diwahyukan melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW kalau kitab suci Al-Quran sebagai wahyu untuk disampaikan menjadi pedoman hidup manusia. Jadi kitab suci itu adalah pedoman untuk kita manusia yang hidup. Kemudian selanjutnya kitab suci yang turunnya dari Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya ada 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul yang menerimanya. Pada awalnya kumpulan firman Allah itu belum tertulis. Kemudian para sahabat Rasul menuliskannya pada lempengan batu, kulit dan tulang. Berikut 4 kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala beserta Rasul yang menerimanya. Jadi pada waktu itu belum modern seperti sekarang. Kalau zaman sekarang memang sudah ada kertas, tinta, pena, kan begitu. Kalau pada zaman dahulu penulisan ayat itu hanya bisa dituliskan pada batu, lempengan batu atau kulit hewan. Tapi kalau zaman sekarang tidak mungkin lagi memakai seperti itu, karena zaman sekarang kan sudah modern, sudah ada tinta dan kertas. Kemudian tadi yang seperti yang Bapak jelaskan bahwasanya ada 4 kitab suci yang turun dari Allah, ada 4. Yang pertama kitab Zabur. Tahu kitab Zabur? Jadi jangan kita gagal paham.
bahwasanya kitab suci itu bukan hanya saja Al-Quran saja. Ada kitab suci lain selain Al-Quran. Yang pertama, Zabur. Nah, kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Dan kitab Zabur ini disebut juga Mazmur, yang mana diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam, yang diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Jadi pada abad 10 sebelum Masehi, kitab Zabur ini sudah diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam di Yerusalem. Kemudian kitab ini dijadikan pedoman bagi kaum Nabi Daud, yang mana isinya berupa nyanyian pujian kepada Allah atas segala nikmat ilahiyah. Jadi saya ulangi, kitab Zabur ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem. Dan kitab suci Zabur ini berisikan nyanyian pujian kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kemudian kitab suci yang kedua adalah kitab suci Taurat, yang mana kitab suci Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Dan kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad 12 sebelum Masehi. Pada abad 12 sebelum Masehi di Bukit Sinai. Bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat ini adalah bahasa Ibrani. Kemudian yang ketiga adalah kitab suci Injil, yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad ke-1 Masehi. Dan kitab ini diwahyukan juga di daerah Yerusalem, sama seperti kitab Zabur tadi. Dan kitab Injil ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Ketika kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa, dan isi pokok ajaran untuk hidup dan dengan zuhud, yakni menjauhi kerusakan dan ketamakan dunia. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, kitab suci Al-Quran, kitab suci umat Islam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman bagi seluruh umat manusia, yang diturunkan secara berangsur-angsur, yang diturunkan pada abad ke-7 Masehi, kurun waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Jadi kalau untuk kitab suci Al-Quran ini itu diturunkan nggak sekaligus langsung jadi kitab 30 juz, turunnya tidak. Jadi kitab suci Al-Quran ini diturunkan berangsur-angsur, ayat demi ayat. Nah, kalau boleh saya bertanya, di dalam kitab suci Al-Quran, surah apa yang pertama turun? Nah, silakan jawab. Surah apa? Iqra. Surah apa itu? Surah Al-Alaq. Benar yang dibilang Zauharin, yang mana surah Al-Alaq itu berisikan 5 ayat. Ayat 1 sampai ayat 5. Itulah pertama yang diturunkan Allah melalui Jibril, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi lihat pada intinya turunnya itu tidak sekaligus langsung dia jadi satu buku. Nah, di sini Bapak juga ingin membagikan kalian menjadi 3 kelompok. Ini ada berjumlah berapa orang yang hadir? Coba, ada 22 orang ya? Bapak minta ataupun Bapak bagi menjadi 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kalau 22 dibagi 3, 7.
27 Pak. 27. 27 atau 22? 27 Pak. 27. Dibagi 3. 9 Pak. 9. Berarti 9 orang. Ya, Begitu Pak. kan? 9 orang yang hadir sini. Ya Pak. 9 orang ya. Bapak bagi menjadi 3 kelompok. Pertama ini ada nama, ini satu kelompok ya, satu kelompok. Kalau lagi satu kelompok. Kemudian ini yang meja sini gabung sama sini. Tugas yang perlu Bapak berikan kepada kelompok ini adalah coba siapkan buku tulisnya. Siapkan buku tulisnya. Mana buku tulisnya? Udah semua bukunya? Untuk kelompok pertama, barisan sini ya. Kelompok pertama bisa dilihat dari sini ada 4 pertanyaan. Jadi masing-masing kelompok ini pertanyaan sama-sama menjawab yang 4 pertanyaan ini. Kelompok pertama ini ada 4 pertanyaan, kelompok 2, 3 juga akan menjawab dari 4 pertanyaan ini. Silakan dikerjakan. Bapak beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakan ini. Ya. Bapak beri waktu untuk mengerjakan ini. Silakan dikerjakan.
kira-kira paham kan? Apa dari pertanyaan itu paham kan? Paham. Kira-kira menurut kalian sulit nggak untuk mengerjakan ini? Paham. Sudah kalau begitu, silakan lanjutkan untuk mengerjakannya. Silakan. Silakan. Silakan dikerjakan. Baik, terima kasih. Bapak rasa kalian sudah siap untuk mengerjakan ini tadi ya? Sudah siap semua kan? Baik. Jadi Bapak minta dari masing-masing kelompok satu orang saja untuk mempresentasikan dari jawaban yang sudah kalian kerjakan. Silakan dari kelompok satu. Bapak minta satu orang untuk mempresentasikan jawaban yang sudah dibacakan. Apa yang ada pada depan pada kita jawabannya.
Yang kedua, kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban yang sudah dikerjakan. Pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah adalah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, pertanyaan nomor 2. Mengapa kita harus beriman kepada kitab Allah? Karena iman kepada kitab Allah adalah bagian dari rukun iman. Selain itu, kitab-kitab ini adalah pedoman hidup yang mengandung petunjuk dan hukum Allah bagi manusia. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kita yang sudah menjawab. Kemudian untuk kelompok 3, Bapak minta untuk menjawab atau mempresentasikan dari jawaban yang sudah dikerjakan. Oke. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan pertanyaan apa itu saja kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan kepada siapa kitab tersebut diturunkan. Jadi kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah itu ada 4. Yang pertama ada Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kepada siapa kitab-kitab tersebut diturunkan? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik. Bagus sekali jawabannya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana kedudukan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab sebelumnya? Baik. Al-Quran adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah dan menjadi penyempurnaan serta penghapus hukum, dan kitab-kitab sebelumnya Al-Quran juga terjaga keasliannya sehingga di akhir zaman. Baik, bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih kepada anda sekalian yang sudah mewakili kelompoknya dalam mempresentasikan jawabannya, dan semua jawabannya sangat bagus. Dan sekali lagi marilah kita bertepuk tangan untuk kita semua yang baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita ini adalah bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah kita selaku umat Islam harus mempercayai bahwasanya kitab suci Al-Quran itu ada 4, dan kitab suci yang diturunkan Allah kepada Rasul dan Nabi itu enggak hanya Al-Quran. Kita harus percaya itu. Kita harus percaya bahwasanya ada kitab suci lain selain Al-Quranul Karim. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwasanya ada kitab Zabur, Taurat, dan Injil itu merupakan kitab suci juga yang turunnya dari Allah. Namun kitab Taurat, Zabur tadi adalah kitab suci juga yang dipakai sebagai pedoman bagi umat yang non-muslim. Itulah. Nah, kita sebagai umat Islam hanya mempercayai kitab suci Al-Quran saja. Namun walaupun kita mempercayai kitab suci Al-Quran sebagai pedoman kita, bukan berarti kitab Taurat, Zabur, Injil tadi bukan berarti tidak suci. Ya, kita harus mempercayai bahwasanya itu adalah kitab suci juga. Karena salah satu dari rukun iman yang 6, rukun iman itu ada 6. Salah satu dari rukun iman tersebut adalah
iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi kita juga harus percaya bahwasanya kitab selain Al-Qur'anul Karim itu adalah kitab suci juga. Tapi sebagai kitab suci, kita yang beragama Islam bukan mempercayai isinya, tapi mempercayai bahwasanya kitab selain Al-Qur'an itu adalah memang suci juga, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang perlu kita pahami, ya. Pengertian dari iman kepada kitab-kitab suci Al-Qur'an. Kemudian di sini ada juga keutamaan Al-Qur'an dari kitab suci lainnya. Nah, salah satu dari keutamaan kitab suci Al-Qur'an adalah memuat ajaran ketuhanan. Al-Quran memuat ringkasan ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah ada dalam kitab suci lainnya. Itulah salah satunya. Kemudian hikmah untuk beriman kepada kitab-kitab adalah salah satunya memberikan petunjuk bagi manusia tentang apa yang benar dan yang salah. Dan kitab suci lain juga selain Al-Quran juga pasti mengajarkan itu, mengajarkan mana yang baik dan mana yang salah pasti. Tidak hanya Al-Quran saja. Kemudian Bapak rasa itu saja yang dapat Bapak sampaikan dari pembelajaran kita hari ini. Jadi cukup selesai pembelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.